Salam sehat. Pada saat ini saya akan membawakan materi teknik pantai tentang gelombang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yovis Kriolembo, NIM 180140226. Dan selanjutnya kita akan masuk di definisi gelombang. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang berbentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun atau bukit, dan berubah menjadi apa yang kita sebut dengan gelombang. Selanjutnya, gelombang dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama itu angin, kecepatan angin, panjang atau jarak hembusan angin, waktu lamanya hembusan angin. Dan kedua, geometri laut. Itu tentang topografi atau profil laut dan bentuk pantai. Ketiga, gempa. Apabila terjadi tsunami sangat kecil atau minor. Dan selanjutnya, klasifikasi macam-macam jenis gelombang laut. Berdasar sifatnya ada dua macam gelombang laut. Yang pertama, gelombang laut pembangunan atau bentuk pantai merupakan gelombang yang ketinggiannya kecil, kecepatan rendah. Dan saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen. Gelombang laut perusak pantai merupakan gelombang laut dengan ketinggian dan kecepatan rambat yang besar. Dan ketika gelombang ini menghantam pantai akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai ke tengah laut. Berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Gelombang kapiler. Gelombang kapiler ini adalah gelombang yang biasa kita sebut dengan riak. Gelombang kapiler memiliki panjang gelombang sekitar 1,7 meter. Periode kurang dari 0,2 detik dan disebabkan karena tegangan permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu kuat. Gelombang angin merupakan gelombang dengan panjang gelombang mencapai 130 meter, periode 0,2 sampai 0,9 detik, dan disebabkan oleh angin kencang. Gelombang alun merupakan gelombang yang panjang gelombangnya dapat mencapai ratusan meter. Periodenya sekitar 0,9 sampai 15 detik dan disebabkan oleh angin yang bertiup lama. Gelombang pasang surut merupakan gelombang yang panjang gelombangnya dapat mencapai beberapa kilometer. Periodenya antara 5 sampai 25 jam dan disebabkan oleh fluktuasi gaya gravitasi matahari dan bulan. Selanjutnya, manfaat gelombang laut. Yang pertama, menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. Yang kedua, melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Dan terakhir, membantu terbentuk dan terjaganya pantai. Jenis-jenis gelombang laut. Yang pertama, gelombang kapiler. Gelombang ini berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja. Gelombang kapiler biasanya terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Yang kedua, gelombang angin atau wind wave. Sesuai namanya, gelombang ini dibentuk oleh angin. Gelombang ini biasa memiliki ketinggian beberapa puluh sentimeter saja, hingga 10 meter. Yang ketiga, gelombang alun atau swell. Gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persinten dan dalam waktu panjang, dan gelombang ini cukup jauh dari area pembangkitannya. Keempat, gelombang pasang atau tidal wave. Gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Ketinggian gelombang bisa bervariasi dalam waktu satu hari dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5-24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi gravitasi bulan dan matahari. Terima kasih. Itu saja dari hasil pembahasan saya. Terima kasih.